Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, saya Sekti Agung bersama Firski Corsali akan menganalisis penerjemahan dari teks cerita rakyat Isun Boshi. Cerita ini membahas tentang seorang anak yang dilahirkan tidak sampai sejari dan hanya sebesar 3 cm. Untuk teknik penerjemahan yang dipakai adalah deskripsi. Ini terdapat pada kalimat paragraf 1 ya, futari wa kodomo ga inakata no de kami sama ni oinori shita kokoro nanto kodomo o sajukarimashita. Shikashi umareta kodomo wa yubi ne nagasa ni mo mita nai okisa de issun yaku 3 cmほどしかありませんでした. Ini pada kalimat deskripsinya pada kalimat isun yakusan meteru yang dijelaskan bahwa 1 inci ini sekitar 3 cm. Terus selanjutnya terdapat pergeseran makna pada teks ini, yaitu pada kalimat demo oji-san to oba-san wa taihen yorokobi kodomo isun boshi to nanzuke taisetsu ni sudatemashita. Ini kalimatnya pada katanya pada aitaisetsu ni sudatemashita. Yang sebelumnya berarti membesarkannya dengan hati-hati, tetapi pada teks ini dirubah menjadi merawatnya dengan baik. Untuk selanjutnya, pergeseran makna selanjutnya adalah pada kalimat demo oji soshite aru toki oji-san to oba-san ni watashi wa miyako ni itte miyo tatemasu to iu no de futari wa tsuboshi o wan no fune no kai no kawari ni hashi o katana no kawari ni hari o mottashite mi o kurimashita. Pada kata mio tatemas yang sebelumnya berarti berdiri dirubah menjadi hebat. Nah, perubahan makna selanjutnya pada perubahan makna kalimat terdapat pada kalimat futari wa isun boshi o wan no fune ni kai no kawari ni hashi o katana no kawari ni hari o mattashite mi o kurimashita. Yang berarti keduanya menempatkan isun boshi di atas perahu dalam mangkuk dan melihatnya pergi dengan sumpit, bukan dayung, dan jarum, bukan pedang. Dirubah menjadi kakek nenek mengantar kepergiannya isun boshi dengan menaikkannya ke dalam perahu yang berupa mangkuk. Untuk pemandangan pada teks ini pada kata mukasi yang berarti pada zaman dahulu. Untuk selanjutnya untuk Jorzali, dipersilakan. Baik, terima kasih Seftio. Di sini saya akan meneruskan penjelasan
tentang cerita Isun Boshi dari paragraf 4 sampai paragraf terakhir. Yang pertama, di sini ada ideologi foreignization. Terdapat pada paragraf 4 kalimat ketiga yang Tokoro ga dochu utsukushi musume wo sarao to oni ga yatte kimashita. Yang artinya, tetapi dalam perjalanan muncullah oni atau iblis yang hendak menculik sang putri. Di sini kata iblis tidak diubah sampai akhir cerita. Karena itu dimasukkan ke dalam ideologi foreignization yang memunculkan budaya teks sumber ke dalam teks sasaran. Selanjutnya. Lalu teknik penerjemahan yang digunakan lagi adalah modulasi yang berupa sudut pandang. Terdapat pada paragraf keempat kalimat kedua yang bacanya karada wa chisaku mo genki ippai shombing na isun boshi wa tabi no aida musume no mi o mamoru yakume de musume ni suki sotte iku koto ni narimashita. Isun Boshi yang tubuhnya kecil tetapi kuat dan tangkas pergi bersama sang putri karena ia bertugas melindungi sang putri dalam perjalanan tersebut. Dalam kalimat itu genki ippai sumbingna diartikan sebagai kuat dan tangkas. Sedangkan dalam kamus diartikan sebagai energik dan gesit. Lalu teknik terjemahan modulasi dalam sudut pandang juga ditemukan pada paragraf kelima kalimat ketiga. Kalimatnya yang itatatata oni wa itakute isun boshi o haki dasu to osore o nashite nigete ite shimaimashita. Aduh sakit, teriak Oni yang kesakitan. Ia memuntahkan Isun Boshi dan melarikan diri ketakutan. Dalam kamus, haki dasuto diartikan sebagai meludahkan. Tapi di teks ini diartikan sebagai memuntahkan. Next. Lalu teknik penerjemahannya juga menggunakan teknik penerjemahan padanan budaya. Terdapat pada paragraf kelima kalimat kedua. Yang shikashi oni no hara no naka ni hairu to isun boshi wa makeji to hari no katana de hara no naka o chiku suki sashimashita. Yang artinya tidak mau kalah, begitu masuk ke dalam perut Oni, Isun Boshi menusuk-nusuk bagian dalam perut Oni dengan pedang jarumnya. Lalu ya itatata Oni wa itakute Isun Boshi o haki dasu to osoro o nashite nigete ite shimaimashita. Lalu aduh sakit, teriak Oni yang kesakitan. Ia memuntahkan Isun Boshi dan melarikan diri ketakutan. Dalam dua kalimat ini terdapat dua padanan budaya, yaitu chiku suki sashimashita yang diartikan menusuk-nusuk, lalu itatatata yang diartikan aduh sakit. Kemudian paragraf ke-6 kalimat kedua, sono kotsuchi o
降ると一瞬星はみるみる体が大きくなり、金銀財宝も手にしました。Yang artinya Isun Boshi menggunakan palu ajaib itu untuk mengubah tubuhnya menjadi besar dan memperoleh harta emas dan perak. Teknik penerimaan padanan budayanya ini terdapat pada kata miru-miru, yang artinya bertumbuh semakin besar. Next. Lalu metode penerjemahan yang digunakan adalah metode penerjemahan semantis, yaitu metode penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sumber. Terdapat pada paragraf ke-6 kalimat pertama. Oni wa nigeru toki uchi de noko suchi to yu uchi fureba negatta mono ga nandemo te ni hairu to yu fushigi na kotsuchi wo oite itte shimaimashita. Yang artinya, waktu Oni melarikan diri, ia meninggalkan sebuah palu ajaib. Palu itu disebut uchi deno kozuchi, yang bisa mengabulkan permintaan atau mengeluarkan apa saja yang diinginkan bila diinginkan. Dalam metode penerjemahan semantis ini, bahasa sumber masih digunakan dalam bahasa sasaran sebagai harapan atau keinginan dari pembaca juga untuk memasukkan budaya dari teks sumber. Next. 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 Berikut ini daftar pustaka yang kami ambil. Dan untuk penilaiannya dari segi aspek ketepatan reproduksi mana yang dari aspek linguistik, penilaiannya adalah jelas, penggunaan kosakata dalam teks ini mudah dipahami. Dari aspek semantis, gaya bahasa yang digunakan halus. Ada aspek pragmatis, jelas, terdapat penggunaan padan kata dalam teks sumber sasaran. Teks sasaran. Maaf. Untuk kewajaran ungkapan, penilaiannya menurut kami wajar dan peristilahannya kaku, untuk ejaannya benar. Keseluruhan penilaian dari kelompok kami adalah C, karena tidak ada distorsi maknanya dan terjemahan harfiahnya kaku sekitar 15% dan kesalahan tata bahasanya sama 15%. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah ucapan atau perbuatan, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.